Kepergian pendakwah kondang Syekh Ali Jaber mengguratkan duka mendalam di hati jamaah dan masyarakat Indonesia. Sejumlah hadis menjelaskan wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Kerlip cahaya ilmu di langit kehidupan seolah berkurang karena satu aulia telah berpulang. Yang lebih miris bagi sebagian jamaah dan pengagumnya, almarhum wafat 20 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-45 yang jatuh pada 3 Februari mendatang. Tak heran sejumlah pesohor seolah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan rasa kehilangan yang menggetarkan sukma saat mengiringi almarhum ke peristirahatannya yang terakhir di pesantren Darul Quran Tangerang. Ya Allah, kami datang ke sini menyaksikan bahwa ini saudara kami, ini guru kami, ini sahabat kami, ini adalah sahabat perjuangan kami dalam menjaga Al-Quran, dalam membela Al-Quran. Ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga-Mu ya Allah, bersama beliau ya Allah, sebagai ahli Quran yang saling mencintai karenamu ya Allah, karena Al-Quran. Rasulmu bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang kau cintai. Ya Rabb, inna nuhibbuhu fik, inna nuhibbuhu fik, inna nuhibbuhu fik. Fadfad lana ya Rabb, ya Rabbal alamin, ya Hayy ya Qayyum, ya Hayy ya Qayyum. Kita mau kumpul bersama orang yang kita cintai, maka kita harus beramal dengan amalan orang yang kita cintai itu. Nah, Syekh Ali ini kan hafiz, tahfiz. Ya udah, paling Quran dah sebisanya. Ntar insya Allah kumpul. Kami sangat sedih sekali mendengar wafatnya Syekh Ali Jaber, karena yang kami selalu ingat ke beliau itu adalah sosok Al-Quran, akhlak yang Qurani, yang dimana beliau selalu menasihati kami, membimbing kami saat khususnya ketika kami menjadi juri hafiz Indonesia. Masya Allah, luar biasa akhlak beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau dan memberi yang terbaik. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, wa'afihi wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi' mudkhalahu. Amin ya rabbal alamin. Lahir di Madinah, ribuan mil dari Indonesia, Syekh Ali Jaber yang merupakan anak pertama dari 12 bersaudara terpanggil untuk meneruskan perjuangan dakwah ayahandanya. Ia memilih Indonesia untuk jihad menegakkan syariat Islam karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Di awal kiprahnya sebagai pendakwah, Syekh Ali Jaber yang belum lancar berbahasa Indonesia banyak dibantu oleh Ustadz Yusuf Mansur. Tapi dalam hitungan bulan ia mampu belajar bahasa Indonesia meski logatnya masih ke Arab-Araban. Gaya dakwahnya yang mudah dicerna, tidak menggurui dan menitik beratkan pada persatuan umat muslim membuat namanya cepat populer. Waktu ke Sunda Kelapa, tiba-tiba ada orang Arab tinggi, ganteng, gede gitu. Nyapa saya, Ustadz Yusuf ya. Kaget saya. Dari situ kemudian saya bersahabat, pahalanya buat keluarga besar Pak Aksa Mahmud, Pak Yusuf Kala, keluarga besar Masjid Sunda Kelapa di awal-awal dulu, keluarga besar teman-teman di Bengkulu, keluarga Pak Sultan dan semua kawan-kawan yang dari awal membuka pintu untuk Syekh Ali, membuka tangan untuk Syekh Ali untuk dakwah di Indonesia. Bareng gitu, Indonesia menghafal Quran, Indonesia tahfadz. Alhamdulillah sekarang udah ada adiknya Syekh Muhammad yang berdakwah di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan keluarganya itu keluarga ahli Quran semuanya, bapaknya, ibunya 10 atau 11 atau 12 bersaudara semuanya hafal Quran dan semua cinta sama Indonesia. Ya Allah, Ulama dari Saudi Arabia tinggal di Madinah akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Indonesia, ke Jakarta. Akhirnya beliau menikah, berkeluarga, dan beliau berharap almarhum untuk mendapatkan warga negara Indonesia. Begitu cintanya beliau kepada Indonesia sampai akhirnya warga negara itu diberikan. Sampai akhirnya memang ada rencana Allah ya. Akhirnya beliau harus meninggal dunia di tanah Indonesia. Ya udah, yang seperti yang tadi gue bilang, kita tahu beliau sosok ulama yang karismatik, yang lembut, yang santun ketika menyampaikan sesuatu dan mudah dimengerti bagi kita semua. Dan beliau kan memang
konsen banget untuk hal mengenai tentang baca Al-Quran. Pamornya sebagai pendakwah dan ahli Quran membuatnya didapuk menjadi langganan juri ajang pencarian bakat hafiz Quran. Salah satu misi dakwahnya adalah melestarikan Al-Quran lewat generasi milenial. Jika dulu ia mampu menghafal 30 juz Al-Quran di usia 11 tahun, Syekh Ali Jaber yakin generasi sekarang mampu menghafal kitab suci di usia yang lebih muda. Tak heran ketika Muhammad Najah, bocah 9 tahun yang memiliki keterbatasan fisik, mampu menghafal Al-Quran dengan benar, beliau sangat terharu dan bangga. Video Syekh Ali Jaber saat mencium kaki Muhammad Najah yang dirilis setahun lalu kembali menjadi perbincangan netizen setelah beliau wafat. Saya basah. Subhanallah. Subhanallah. Apa kabar? Suka main-main ya? Iya, masih kecil soalnya saya. Iya. Ini kok bisa begini ya? Kenapa jadinya? Ayo dapat semangat Abdurrahman ya. Ya. Boleh kalau mau main nanti di belakang ya. Oke. Siap? Peter, wah, jarang nih didoakan langsung oleh Syekh Ali sama Abi Abi. Abdurrahman. Oh, dia berilmu sekali, tapi dia benar-benar sangat rendah hati. Jadi orang berilmu banyak, tapi yang rendah hati itu masih jarang sekali. Jadi gue tuh benar mengasihi, care banget. Gue yang nggak tahu apa-apa tuh nggak pernah dipandang rendah, bahkan benar dibimbing oleh beliau. Saya masih terkesan dengan sosok beliau menjadi juri Hafiz Indonesia. Beliau sosok yang baik, bagus, yang bisa menjadi panutan dan ikhlas dalam mensyiarkan agama melalui Al-Quran. Orang yang sangat sederhana, orang yang sangat humble, orang yang sangat mementingkan umat ketimbang diri beliau. Itu sifatnya Syekh Ali itu sifatnya rendah hati, tidak sombong. Lalu yang kedua, dia mau mendengarkan ilmu orang lain. Lalu yang ketiga, yang saya senang sekali dari Syekh Ali, semua ilmu-ilmu dari mana-mana itu oleh beliau akan dipakai sebagai kekuatan untuk membesarkan umat Islam. Karena sudah cinta pada Indonesia, Syekh Ali Jaber seolah ingin menghabiskan masa tuanya di bumi pertiwi. Bahkan adik-adik beliau yang tinggal di Madinah juga diboyong ke Indonesia agar bisa membantu dakwah beliau. Di Indonesia pula, Syekh Ali Jaber menikah dengan Umi Nadia yang memberikannya seorang putra. Impian Syekh Ali Jaber untuk menjadi bagian dari NKRI akhirnya terwujud pada Januari tahun lalu. Dengan senyum bangga, ia memamerkan buku identitas yang menyatakan dirinya adalah warga negara Indonesia. Tapi 8 bulan kemudian, tepatnya 13 September tahun lalu, giroh dakwahnya mendapat ujian besar. Saat memberikan tausiah di Lampung, ia ditikam oleh seorang pemuda berinisial AA di atas panggung. Meski menderita luka di tangan dan bahu kanan, Syekh Ali Jaber memaafkan pelaku. Ia menyebut Allah telah menyelamatkan nyawanya dari ancaman pembunuhan. Dia lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta. Saya tidak kenal, baru kali ini saya bertemu dan habis sudah saya ditusuk.
saya langsung bisa turun dari panggung. Saya ingin selamatkan anak itu karena anak itu lagi dihajar sama jamaah, kan lagi dipukul, dan saya ingin diselamatkan. Sambil saya berpesan kepada jemaah, jangan main hukum sendiri, mohon, dia masih dianggap manusia walaupun dia salah sama saya tidak mau balas dendam. Saya harap diamankan dan dibawa ke ruangan sambil tunggu kedatangan polisi. Saya secara pribadi mengikhlaskan, bahkan mendoakan semoga Allah ampuni, semoga Allah SWT menutupi, membahagiakan keluarganya. Bahkan saya sempat mengucapkan selamat buat istrinya karena saya dapat baru dia melahirkan. Mudah-mudahan anak yang baru lahir ini bisa meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat memberikan contoh buat kita semua, bahkan sampai minta maaf sama yang nusuk. Biasanya kan yang nusuk minta maaf, ini beliau sampai minta maaf sama yang nusuk. Dibilang mohon maaf saya nggak bisa membela kamu, katanya gitu kan. Ini kan satu akhlak yang sebenarnya dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita atau saya ketika ada yang nusuk bawaannya dendam, kesel, kalau perlu tuh orang dapat balasan yang seberat-beratnya. Tapi bagi Syekh Ali justru beliau berusaha untuk mencontoh akhlak baginda Rasulullah, wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang pernah menzolimi kita. Beliau orang baik, ulama yang sejuk, yang selalu menyampaikan apa yang beliau sampaikan dengan cara baik-baik, mudah dimengerti. Sebenarnya 2 tahun atau 3 tahun ujian beliau besar sekali, sangat besar. Nah, itu menurut saya Allah ketika mencintai seorang hamba, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalah." Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan ujian, cobaan. Ya, karena enggak mungkin seorang hamba dia bertemu Allah Subhanahu wa taala kecuali sudah bersih. Sebenarnya bersih di dunia. Sakit, ujian, cobaan, penyakit dan lainnya itu ujian dan cobaan. Agar hambanya bersih, bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang bersih. Semoga ya Rabb mengenal beliau insyaallah husnul khatimah, dan kuburan beliau insyaallah raudhatun min riyadil jannah. Insyaallah beliau pindah ke tempat lebih mulia, lebih indah dari dunia. Dalam keadaan kurang sehat, Syekh Ali Jaber tetap berdakwah, baik lewat virtual maupun lewat media sosial. Tapi siapa sangka jejak langkahnya di dunia fana sudah ditakdirkan hanya sampai tanggal 14 Januari 2021. Setelah berhasil mengalahkan COVID-19, ia tak sanggup melawan penyakit paru-paru yang mendadak akut setelah dipicu oleh coronavirus disease. Selamat jalan Syekh Ali Jaber. 1 tahun atau lebih beliau ketika menyampaikan ceramah, khususnya kepada orang yang ditimpa musibah, beliau sering mengucapkan awalnya, sebelum kita mengucapkan inna lillah, kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala harus kita terima dengan ridha. Alhamdulillah. Karena sudah jelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-'abdu," ketika seorang hamba meninggal, Allah bertanya kepada malaikat, "Mada qala 'abdi?" Apa yang dikatakan hamba-Ku? Kata malaikat, "Qala alhamdulillah." Dia mengucapkan alhamdulillah, hamidaka wastarja. Dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian baru dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala kesalahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sempurnakan wafatnya dengan dibersihkan dari dosa, insyaallah. Ali Jaber menurut Aida adalah sosok guru yang sangat telaten, berwibawa dan penuh kasih dan sayang. Semoga Allah menempatkannya di surga. Amin ya rabbal alamin. Kami akan selalu merindukanmu. Saya Afikah, keluarga besar Hafiz Indonesia 2020, turut berduka cita atas wafatnya guru besar Hafiz Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak generasi bangsa ini. Mudah-mudahan amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita lebih kenal lah ya dengan beliau, bagaimana figur almarhum dalam memberikan pencerahan keagamaan kepada masyarakat Indonesia.
dan kita doakan mudah-mudahan almarhum Fatimah dan keluarga yang tinggal diberi ketabahan, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.